Kenapa kita Sulawesi tertinggal, Sulawesi Tengah? Hah? Siapa yang bisa majukan? Orang-orang seperti kalian semua. Tapi kalau otakmu rusak gara-gara narkoba, ketinggalan terus ini kampungmu. Orang lain datang, orang Sulawesi Selatan datang, orang Jawa datang, orang Cina datang. Dia ambil kau punya kekayaan, dia tetap kamu miskin kalau kau tidak mau sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'an. Ibu-ibu, saya tiba-tiba ingat ibu saya di kampung. Ibu saya di kampung tidak pernah ikut majelis taklim. Tidak pernah ikut seperti ini. Tidak pernah punya baju seragam. Sering membawa saya potong padi. Saya lewat tadi, banyak sawah saya lihat. Saya ingat ibu saya. Dia bawa saya pergi potong padi. Dia bawa saya pergi mancing di empangnya orang. Dia bawa saya pergi kebun. Tidak pernah punya sekolah. Bahasa Indonesia tidak tahu dengan lancar. Tapi alhamdulillah anaknya bisa di depan ibu-ibu sekalian. Ibu saya banyak utangnya. Saya lihat ibu saya, dia jual piringnya untuk sekolahkan anaknya. Saya lihat ibu saya, dia jual mesin jahitnya. Karena ibu saya salah satu keterampilannya pintar menjahit. Saya ingat mereknya mesin jahitnya itu kupu-kupu. Ya. Itu dia bawa ke keluarga saya, namanya Haji Tini. Dia bawa mesin jahitnya, lalu dia kasih. Dia bilang, pegangi mesin jahitku. Kasih kak uangmu 10.000. Waktu itu saya masih SD. Tidak bisa dibayar itu 10.000. Akhirnya mamaku dia bilang, tambah mi lagi 20.000, ambil mi mesin jahitku. Tapi alhamdulillah ibu, anaknya bisa jadi sekolah yang gelarnya seperti yang disebut ibu ketua tadi. Apa sebabnya ibu? Salah satu caranya karena ibu saya rajin sholat minta tolong kepada Allah. Ibu-ibu tadi banyak tidak sholat. Ya, Bu. Kalau Ibu Haja Nilam, beliau doktor. Pendidikan paling tinggi, tidak ada di atasnya itu. Esteller mami di atasnya. Punya suami anggota DPR RI. Punya suami pengusaha tambang. Beliau sendiri ketua DPR Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, sholatnya tidak putus. Kalau kamu sholat, selalu berdoa, insya Allah anakmu nanti yang sekolah baik, dia yang hajikan kamu. Mana mau amin kalau tidak sembahyang kok? Ya, Bu. Masya Allah. Ibu saya itu Bu, benar bahasa Indonesia tidak lancar. Alhamdulillah. Senang sekali hidupnya sekarang. Itulah hasil doa. Dan tidak mungkin doamu dikabulkan kalau kau tidak sholat. Makanya ibu, pelihara sholat. Kenapa ini? Kresei? Cek. Coba gantian tidak pakai mic. Yang tidak pakai kabel mana? Ada ini yang kasih bunyi satu. Matikan itu Bu. Ya.
Mana dia? Cek. Cek, cek. Maka ibu-ibu pelihara sholat. Ya. Bu. Apa alasanmu nak kondak sholat? Kenapa nak saya kau bawa-bawa? Ustadz, tidak bisa kena air Ustadz. Tayamum. Bagaimana tayamum? Lihat baik-baik. Kalau ibu misalnya menggigil, tidak bisa kena air. Letakkan telapak tangan di dinding. Sudah itu usap wajah. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan di dinding. Usap tanganmu. Tapi ini lengan baju dikasih naik dulu kalau pakai lengan panjang. Kalau pakai gelang buka gelang. Kalau pakai cincin buka cincin. Sudah itu selesai. Tapi kan kita tadi malam itu Ustaz. Mengerti kau maksudku toh? Cepat nak tahu mengerti. Tidak boleh vulgar karena ada anak-anak di sini belum disunnah. Ya, mengerti maksudnya toh? Tadi malam itu tiba-tiba pagi menggigil. Tidak bisa mandi karena demam. Boleh kalian tidak mandi junub. Tinggal cuci alena beliau. Mengerti toh? Mengerti Pak? Cuci. Sudah. Lalu ibu tayamum. Sudah selesai itu. Itu sudah pengganti mandi junub. Kalau ibu betul-betul tidak bisa kena air. Sakit. Boleh. Tapi Ustadz. Saya cuma sedikit bacanya kuhafal. Tidak kuhafal doa iftitah. Boleh tidak baca doa iftitah. Itu sunnah. Ustadz. Sedikit di surah saya baca. Surah pendek. Kul-kul saja. Kul-kul saja aku baca. Kul huwallahu ahad. Yang penting jangan kamu baca yang kau tidak hafal. Seperti Al-Kafirun. Kalau kau tidak hafal baik, jangan baca itu. Tidak sampai kau itu. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abidun. Wala ana abidun. Tidak jadi kau sholat itu. Pusako. Ya? Jelas? Sholat. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Jadi Bu, kalau ada suamimu belum sembahyang asar, mau masuk maghrib, singgung mako itu. Walaupun hidup 1000. Nah bilang, kau singgung gak? Iya kak besar mako nandak sembahyang kau. Belum sembahyang. Kalaupun lewat asar belum tidak sholat, maghrib belum sholat, begitu dia sudah tua-tua dan tidur malam, usap-usap kepalanya. Baru ku menyanyi lagi. Bila Israel datang menjemput. Bagus toh. Bagus semua lagu-laguku toh. Iya, iya. Ini lagu-lagunya ibu-ibu sekarang apa? Putar ke kiri, putarlah ke kiri, ke kanan. Apa kode apa itu kiri kanan? Kamu udah apa? Datang suaminya masih misde. Lalai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Ini
masalahnya ibu-ibu, bagaimana kau mau halal bihalal sama tetanggamu? Nah suamimu saja kau tidak makan. Hanya gara-gara SMS salah masuk. Kau juga Pak, kalau ada SMS salah masuk, jantung kau leda. Mau balas dong, hai sayang. Salah kirim ya? Iya. Kalau kau tahu salah kirim, jangan kau balas sih. Ada di sini begitu? Ada? Ada? Suamimu toh? Bu, jangan suka dendam sama suami. Kenapa Ustadz? Saya mau tanya. Ibu, masih ingatkah ibu waktu hamil? Masih? Enak? Hah? Duduk aja setengah mati, pakai standar samping. Bu, waktu ibu hamil, ada ndak ibu-ibu tidur tengkurap? Apa bahasanya kalau di kampungku mopang? Hah? Ya tidur. Hah? Ya tuobo. Ya. Ada. Ada ndak? Coba lihat ibu hamil, gayanya tidur gaya pasrah. Jalan. Dia bilang terakhir mah hamil ini Pak. Tidak mau lagi saya hamil, tobat saya Pak. Ampun saya, ampun saya. Sudah melahirkan baru 5 bulan. Hamil lagi. Bu. Nah, masih ingat waktu hamil? Repot toh, setengah mati. 2. Masih ingat waktu melahirkan? Ya. Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang ibu nilam orang kaya melahirkan senyum. Keluar kau nak. Sedikit lagi, sedikit lagi. Ya gigi. Ya. Ya. Iya toh? Ya. Yang ketiga. Masih ingat waktu menyusui? Ya Ibu? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Kok gigi kau nak? Kira-kira ada ndak ibu-ibu di gigi sama anaknya dia tinju? Kok gigi saya? Kurang ajar ini. Ndak. Nak buju itu kasihan. Lepas kau nak. Aduh. Siang anaknya. Malam. Hei. Bu. Nah, sekarang aku tanya Ki. Hamil repot, susah. Melahirkan pilihan antara hidup dan mati. Dan berapa banyak ibu meninggal melahirkan anaknya. Menyusui, menderita lagi. Sekarang saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Bu, siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusukan suamimu? Ya, ibunya. Nah sekarang jawab dengan jujur. Siapa yang terima gajinya suamimu? Mamanya? Bukan. Siapa dibikinkan rumah suamimu? Mamanya? Bukan, istrinya. Siapa dibelikan emas, cincin berlian? Yami berlian, susai.
Amasmo. Siapa? Istrinya. Ibunya nanti ada lebihnya baru dia kasih. Itu pun dia sembunyi-sembunyi karena kau parakang. Tenang kau Pak, aku bela kau hari ini. Karena kau semua takut sama istrimu. Nah kasih pecah televisi Ustaz. Alhamdulillah berhenti nonton sinetron. Nah kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Kenapa? Piring, gelas, televisi bisa dibeli kembali. Harga diri sebagai suami tidak boleh dijajah istri. Takbir. Nah, itu yang takut sama istrinya yang takbir. Ibu, Bu. Jadi kalau ada salahnya suamimu, maafkan. Ada ibu-ibu curhat, Ustaz. Nggak kusangka macan ring Ustaz. Jadi ibu-ibu itu kalau curhat jangan dibantah, dengar saja, dengar aja dulu. Sudah Bi, baru ku bilang jahatnya suami tak ibu di itu Ustaz, tidak kusangka. Lama-lama tenang di perasaan saya bilang tarik napas ibu, kasih keluar. Setengah mati nak tarik kalau bang hidungnya terlalu besar. Sudah. Baru saya bilang, ibu. Bu, jadi saya kasih tahu nih, berapa tahun makin menikah sama suami tak? Alhamdulillah Ustaz, lebih 40 tahun. Ada mi cucuku, Alhamdulillah. Ada rumah tak ibu? Alhamdulillah Ustaz, ada mi. Ada Tommy mobilku sebenarnya Ustaz. Alhamdulillah. Siapa belikan ki bu? Nah bilang suamiku Ustaz. Siapa cicilkan ki mobil? Nah bilang sama Ustaz, suamiku juga. Nah baru bisa bilang, itu tahu baiknya itu suami tak. Sekarang siapa yang lamar ki dulu ibu? Nah bilang, jelas itu suamiku Ustaz. Bu, gara-gara ada itu suami tak laki-laki lamar ki, sehingga kita jadi ibu, istri. Coba kalau ndak ada lamar ki sampai sekarang, namanya Gasturi, Garis Tua Republik Indonesia. Ya, nah, akhirnya dia bilang iya dia Ustaz. Saya bilang, berapa kali suami tak salah? Dia bilang baru pilih Ustaz, ku dapat WhatsApp nah. Dia batena mau sayang-sayang. Saya bilang kan di WhatsApp ji. Pernah ketemu dia bilang, enggak ji sebenarnya cuma sakit hati kah? Ada tanda lope-lopena nak kirim. Iya bu. Kalau salah suami tak manusia biasa. Pasti ada khilaf dan salah. Maka jangan gara-gara WhatsApp salah masuk, kamu dendam, kamu maki-maki, kau hina, kau kasih malu. Apalagi kalau sampai kau bilang, jangan kau pulang di rumah. Oh, tambah senang itu. Jangan kau pulang, merdeka. Ya, bu. Hei. Bu. Itu enaknya jadi istri bu. Kenapa Ustaz? Karena ibu tidak tanggung dosanya suami. Apa maksudnya? Saya Ustaz, tahu agama, penceramah. Kalau istriku tidak pakai jilbab, saya tanggung dosanya. Kalau istriku tidak sholat, saya tanggung dosanya. Kalau istriku tidak bayar puasanya yang dilepas, saya tanggung dosanya. Kalau istriku pergi keluar suka gosip, saya yang ditanya di akhirat kelak. Itu jadi suami. Kalau ibu baik agamanya, suamimu tukang gosip. Ada suami tukang gosip? Bencong itu. Mana ada? Suamimu? Tidak ada laki-laki tukang gosip. Kalau laki-laki tukang begadang bola. Nah, suamimu tidak sholat. Suamimu tidak puasa.
Suamimu tukang judi. Suamimu nelayan narkoba di tengah laut. Saya tahu ini kapal-kapal ini pasti banyak bawa-bawa narkoba di tengah laut. Kenapa kau tahu, Ustaz? Kapolsek kasih tahu saya. Kenapa Pak Kapolsek tahu? Ustadz, saya baru 1 bulan di sini, sudah aku tangkap narkoba. Bu, adik-adik dengar kau ini. Kalian juga yang sudah tua. Ada anakmu, ada istrimu, masih kau narkoba. Itu namanya STNK, sudah tua nakal kembali. Terlambat kau nakal cilaka. Sudah bau sakaratil maut, masih tengi teler. Kau juga anak muda, dengarin anak muda. Hei, biarkan mukamu jelek. Kalau sifatmu baik, insya Allah dapat kau jodoh yang cantik. Ini saya, tua, jelek, pendek, istriku. Tidak ada kalah cantik di dunia. Betul kak? Masih muda, hafal Quran. Saya mau pergi ceramah, nak peluk-peluk saya, nak cium, baru nak usap-usap dada sama belakangku, nak kasih begini. Nak bilang barangkali tipis na suamiku. Baru apa dia bilang? Dia tidak akan pernah dia pergi sebelum dia bilang, ridai saya Ustaz, ridai saya Ustaz. Pernah 1 kali dia lupa bilang ridai saya sudah keluar dari komplek, nah telepon kak, Ustaz maafkan saya lupa, ridai saya. Padahal tidak pernah ketemu, tidak pernah pacaran, tidak pernah lihat fotonya, tidak pernah lihat gambarnya. Nanti saya ketemu setelah jaib kabul. Kenapa saya dapat perempuan baik? Karena saya jaga akhlakku. Jadi kalian anak muda, jangan mau kecemas soal perempuan. Biar mukamu jelek, biar kau punya keturunanmu orang miskin, tapi kalau baik agamamu, kau selalu berdoa dengan baik, kau pelihara akhlakmu, Allah kirimkan kau bidadari. Syukur-syukur kalau dapat kau kuota 4 giga. Jelas ya? Dedek yang masih sekolah, jangan kau dekati itu narkoba. Kalau kau mau baik, maju di kampungmu. Kalau ada kau tahu orang-orang edarkan narkoba, lapor sama polisi. Kalau dia tidak tindaki, WhatsApp saya suruh pecat sama Kapolri. Siapa yang saya kasih tahu? Ahmad Ali, temannya Kapolri. Dek, coba ini Sulawesi apa ini? Sulawesi apa? Pernah ke Sulawesi Selatan? Pernah ke Makassar? Cantik mana dengan ini? Di Makassar. Pernah ke Manado? Cantik, maju. Pernah ke Kendari? Cantik, maju. Kenapa kita Sulawesi tertinggal, Sulawesi Tengah? Siapa yang bisa majukan? Orang-orang seperti kalian semua. Tapi kalau otakmu rusak gara-gara narkoba, ketinggalan terus ini kampungmu. Orang lain datang, orang Sulawesi Selatan datang, orang Jawa datang, orang Cina datang. Dia ambil kau punya kekayaan, dia tetap kamu miskin kalau kau tidak mau sekolah. Makanya sekolah, dan kau narkoba. Narkoba itu kasih rusak otakmu. Kalau otakmu sudah rusak, tidak ada harapan. Jelas? Nah, jelas Bu? Maka kalau ada, kembali lagi, kalau ada salahnya suamimu, maafkan dia. Tidak, berat sekali kulupakan Ustaz. Bukan dengan memakinya, bukan dengan menghinanya, bukan dengan melemparnya, tapi bilang Ki, Daeng, saya sayang Ki, tapi rupanya kita tidak bisa menjadi imam, tapi rupanya kita tidak bisa menjadi kepala rumah tangga. Capek mak, kasihan. Saya maafkan kau ulang lagi. Saya maafkan kau ulang lagi. Saya mau lawan kau tidak mungkin karena kau lebih kuat dari saya. Begini saja, bawa mak ke kantor agama. Kita pisah baik-baik. Urus dirimu, ku urus diriku. Anak tak 2, tak 1 tak. Selesai. Iya toh?
Daripada kau bertengkar, tiap hari bertengkar, ketemu bertengkar lagi, bertengkar, hamil lagi. Ya kau itu semua. Ya, maka maafkan. Bapak-bapak juga. Bagaimana istrimu mau baik kalau kau tidak didik istrimu dengan baik? Dengar, bapak biar bagus agama, kalau kau gagal didik istrimu, kalian nanti diseret masuk neraka. Ku anfusakum. Suami bertanggung jawab kepada istri. Beda kalau istri, suamimu narkoba, suamimu tidak sholat, suamimu tukang judi, suamimu pezina, istrinya baik agamanya. Kata Nabi, jangan korusi suamimu. Allah berkata bahkan berfirman, tadkhulul jannati bisalam. Masuk ke surga dari mana yang kau suka. Maka kalau suamimu bejat, sabar kau saja. Sabar. Suamimu tukang tipu, sabar saja. Lalu ibu bangun mengadu. Di mana mengadunya? Dalam sholat hajat. Yang kau mengadu di Facebook. Bertengkar, langsung ambil Facebooknya. Tak kusangka kau begitu. Ini mah Facebook tuh. Tomato acak kindi-kindi. Nenek. Ma Facebook tuh. Siaran langsung, hai guys. Caledak na toa-toa. Hai guys. Ini guys. Kita lagi masak tempe guys. Bu, oi, bu. Kalau ada masalah suami, jangan cerita ke tetangga. Apa gunanya? Cerita sama tetangga, pasti nak cerita juga. Jangan kau ngomong nak. Kau je saja aku kasih tahu ini. Itu suamiku selingkuh. Sudah selingkuh nak pegang sama warna. Ini kalau tidur ngorok. Yang kau cerita. Ini temanmu yang kau sudah cerita dia pergi bertetangga. Jangan cerita nak. Kau je saja aku kasih tahu ini. Kenapa? Selingkuh itu suaminya. Ini dia sudah dikasih tahu pergi lagi di pasar. Jangan cerita nah. Kau je saja aku kasih tahu. Akhirnya apa? Satu kampung tahu padahal tadi jangan tahu. Jangan cerita. Ini mulutnya ini perempuan, pak cerita salah. Iya. Ini ndak cerita itu, biar ndak cerita dulu begini, ndak keluar mulutnya tapi bibirnya men. Apa je? Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Amin. Nah ibu, bertengkar kita, bangun ki solat hajat. Apa daya tak? Mau ki lawangi berkelahi kuat, mau ki ambil luannya. Dia pegang, maka ibu bangun solat hajat namanya. Selesai solat hajat, minta kepada Allah. Saya mau solat hajat Ustaz, tapi tidak ku tahu usallinya. Usalli tidak harus diucapkan. Kalau mau ucapkan, usalli sunnatal hajjati. Raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat solat sunnah hajat, 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Coba ikuti bareng-bareng, dalam hati saja. Usalli sunnatal hajjati. Raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, bahasa Indonesianya, saya niat sholat hajat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nggak ku hafal juga itu Ustaz. Ambil mako jalan praktis. Berdiri tegak, baru menghadap kiblat, baru bilang mako begini. Tuhan, sembahyang hajat, Allah. Boleh. Daripada salli.
Tidak jadi sholat. Ya, maka tidak harus pakai bahasa Arab. Tidak. Allah. Sudah itu, sujud terakhir, disitulah kata Allah, paling dekat aku dengan hambaku. Ketika dia sujud, minta engkau berdoa. Ya Allah, Engkau yang maha memelihara. Pelihara suamiku ya Allah. Hindarkan dia dari perempuan jahat. Buatlah dia kembali ke rumah tangga kami ya Allah. Saya tidak mencintainya sebenarnya ya Allah. Tapi saya sudah terlanjur, dialah suami saya. Dulu saya dijodohkan. Saya tidak cinta. Tapi Nabi bilang malaikat, kenapa bisa ada anakmu dua? Ya Allah, pelihara suami saya. Engkau yang maha memelihara. Supaya cepat doamu dikabulkan, sertai dengan sedekah. Ya Allah, saya tolak bala. Ini ada duitku 1 juta. Saya bawa ke panti asuhan. Saya masukkan ke janda-janda miskin. Saya bawa ke masjid. Saya sedekah ya Allah. Tolak bala. Mudah-mudahan dari sedekah ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Insya Allah. Tolak bala. Ternyata suamimu dekat dan dia kau di samping kamar nah dengar. Besok dia juga bangun sholat hajat. Ya Allah, capek mak dia istriku. Ada uang tidak ada uang, marah saja kerjanya. Mengamu aja kerjanya ya Allah. Ada temanku tetap aja dia kasih malu saya ya Allah. Capek sudah saya. Dia bilang malaikat, kalau kau capek kenapa ada anakmu? Ya Allah, saya capek. Hindarkan saya dari maksiat. Ini ada uangku 1 juta. Saya tolak bala ya Allah. Mudah-mudahan 1 juta ini tolak bala. Istriku ikhlas, saya kawin lagi. Bingung malaikat. Yang mana ini doa dikabulkan? Maka ibu-ibu ada masalah dalam rumah tangga, jangan saling mempermalukan. Jangan cerita. Masa cerita? Tidak mungkin dia cerita kayak tempatku curah Ustaz. Nah dia saudaraku. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Siapa? Saudaranya. Masa Ustaz nak cerita kak? Nah itu pamanku itu. Saudaranya bapakku. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi Muhammad. Tidak mungkin Ustaz. Saya masih sepupu. Siapa? Abu Sofyan. Sepupunya Nabi. Maka itu pelajaran. Jangan kau cerita keburukan keluargamu ke orang lain. Karena pasti dia cerita juga. Lebih kau cerita kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat hajat. Minta pertolongan. Berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Ibu-ibu. Mau saya ajarkan doa supaya suami kuat cari nafkah dan setia? Mau? Mau? Nah, ikut bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Apa itu? Itu karena kau tidak tahu artinya. Mau kau makan suamimu? Jadi berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab. Selesai kau sholat, boleh kau begini. Ya Allah, tidak ku tahu menyusun kata-kata, tapi kau tahu apa yang ku mau. Kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu. Saya tidak pandai menyusun kalimat, tapi Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Kabulkan. Oh, suaminya kawin lagi. Sudah? Ya? Nah, itu halal bihalal, memaafkan. Yang ketiga saya mau bahas. Tadi Ibu Ketua mendatangkan Dasat Latif sebagai oleh-olah. Oleh-oleh. Dia mau itu tukang celanya nih semua ini. Jaga kok. Bu, kalau saya mau dijadikan oleh-oleh, tidak cukup. Nah sekarang saya kasih ke oleh-oleh amalan. Bawa pulang. Apa itu? 1,
Jangan pernah tinggalkan satu hari tanpa wudhu. Kemana saja kau wudhu. Mau pergi pasar, wudhu dulu. Mau pergi pengantin, wudhu dulu. Mau pergi antar anak sekolah, jemput anak sekolah, wudhu dulu. Bahkan mau pergi gosip sekalipun. Ya. Apa keutamaan wudhu? Satu, orang yang selalu ada wudhunya dicintai oleh Allah. Bu, mau dicintai Allah? Mau? Dicintai suami saja sudah senang. Apalagi kalau Allah yang cinta sama ibu. Bagaimana caranya supaya dicintai Allah? Setiap saat ada wudhu. Saya alhamdulillah, sejak tahu ini ilmu, saya masih SMP, sampai sekarang tidak pernah saya keluar rumah kecuali pasti sudah ada wudhu saya. Kalau Allah telah cinta sama ibu, karena orang yang selalu wudhu dalam keadaan suci dicintai Allah. Kalau Allah telah cinta sama ibu, maka apapun yang ibu minta pasti dikasih. Ini Pak Ahmad Ali ini tadi, dia bilang sama saya, tahu kan Pak Ahmad Ali? Tahu? Tahu? Suaminya siapa? Hah? Tahu Ibu Nilam? Istrinya siapa? Hah? Hah? Suaminya? Tahu Ama Ali? Nah, ini. Ya. Coba kira-kira saya putih juga sama beliau, pasti gagah saya. Saya akui Pak Ahmad Ali lebih gagah dari saya, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Biar janda-janda tua mau juga foto sama saya. Hilang Ustaz. Kabur Ustaz, kabur. Padahal mukanya yang kabur. Bu. Alhamdulillah. Beliau sudah anggota DPR RI. Beliau sudah pengusaha. Masih mau urus agama Allah. Masih mau ngurus majelis taklim. Masih mau ngurus masjid. Banyak orang kaya. Apa nak urus? Artis. Kalau artis dibawakan kok, datangi joget-joget. Yang bajunya dia bawa naik ke atas. Yang di atas turun ke bawah. Tipis, pendek. Baru di depan suamimu begini. Kayak orang kesetrum. Iya toh? Iya. Maka alhamdulillah Ahmad Ali mendatangkan ustaz. Sehingga ibu dapat ilmunya hari ini. Maka sebagai tanda terima kasih, kita doakan beliau rukun-rukun keluarganya. Sehat walafiat. Sukses dalam memimpin. Sukses usaha. Kita datang lagi tabligh akbar seperti ini insya Allah. Nah, pertama orang kalau dicintai Allah, hadiahnya. Kalau nak cinta ki Allah, apapun dia minta pasti dikasih. Berapa banyak bapak-bapak banyak utangnya di koperasi? Gara-gara apa? Selera istrinya yang dia cintai. Iya toh? Kalaupun tidak dikasih apa yang kita minta, percaya apa yang kamu minta tidak baik di sisi Allah. Contoh, saya dulu tamat SMA, mau masuk akabri, daftar. Begitu tes fisik, tidak lolos. Kenapa? Ceper. Temanku lulus. Sekarang sudah AKBP. 2 bunga. Tugas di Polda Sulbar. Reserse. Pakai baret merah. Saya karena tidak lulus, saya malah lulus pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai ko semua. Gagal akabri, saya daftar fakultas kedokteran. Mau jadi dokter, tidak lulus. Temanku lulus.
Ya Allah, kenapa kau tadi tidak kasih lulus saya? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Ternyata temanku yang lulus jadi dokter. Saya lulus di Sospol, sekarang jadi ustadz. Beberapa tahun yang lalu sebelum Covid, saya telepon temanku yang dokter. Dia dapat tugas di Kepulauan Aru. Pulang ke dokter, lebaran. Tidak. Kenapa? Mahal tiket ustadz. Kalau kami pulang bisa 50 juta itu tiket PP. Manalah kita ini pegawai negeri bisa 1 tahun dapat begitu. Dalam hatiku, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz, tidak pernah pusing soal tiket. Kemana-mana saya gratis. Makanya wudu. Kalau Allah telah cinta sama kalian, kecil lunas utang. Kecil naik pesawat. Selalu ada wudu, dicintai Allah. Yang kedua, orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Contoh ibu, kalau ada wudu, ibu mau ke jabat tangan suami tak? Jangan. Nah bilang sudah pas sholat. Iya toh? Iya. Itu sama suami saja kita tahan. Saya waktu ku SMA ibu, kalau ada wuduku saya keluar, pergi kuliah, mau naik PT. Saya tidak mau kalau banyak cewek di atas. Kenapa? Saya sudah 2 jam tahan wuduku ini. Sayang kalau rusak. Terpaksa naik karena orang mau ujian. Oke, saya naik tapi saya tidak duduk dekat cewek. Cewek di situ, saya di sini. Terpaksa duduk dekat sama cewek karena itu aja yang kosong. Oke, saya duduk di sampingnya tapi waspada saya. Begitu sopir rem mendadak, saya pegang besi. Kenapa? Ada wudu. Tapi coba kalau tidak ada wuduku, belum pidi rem. Iya toh? Maka orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa. 3, orang yang selalu ada wudunya, kata Allah dalam Quran, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di padang mahsyar kelak nanti wajahnya bercahaya ibarat matahari. Kenapa? Karena selalu dihiasi dirinya dengan wudu. Ibu-ibu, yang keempat, orang yang selalu ada wudunya, insya Allah menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Ada ibu-ibu aku bisi, itu ustaz to jelek ji, ndak cakep, pesek-pesek. Tapi kenapa dia suka tali mukanya? Kenapa? Sudah ada nur ilahi di wajahnya. Maka ibu-ibu, kalau kau mau disukai suamimu, kalau dipandang kau, jangan kau pakai RDL. Tahu RDL? Tahu? Sudah nak kasih RDL, mukanya kayak sudah dibakar. Putihnya mukanya, hitam lehernya. Ya, oi, bu. Daripada habis uang beli RDL, pergi ke pemutih. Lebih baik kau simpan duitmu, tabung untuk kuburmu, dan kau lebih banyak wudu. 1, oleh-oleh hari ini, tiada hari tanpa wudu. Yang kedua, tiada hari keluar rumah tanpa sudah tutup aurat. Pakai jilbab. Ya, saya sudah pakai jilbab Ustaz, tapi jangan sempit-sempit. Sekarang bahkan pakai jilbab tapi sempit. Roknya sempit, bajunya sempit. Sehingga kalau jalan ini begini. Ya, pakai jilbab, sempitnya bajunya, baru gendut. Tahu gendut? Itu biasa kuliah ibu-ibu itu kalau sempit bajunya, ada luku-luku. Seperti burasa. Tahu burasa ibu?
Le itu Bu rasa kalau dibuka itu masih ada leku-lekunya. Maka syarat pakaian jangan kentara leku-leku tubuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Syarat pakaian yang kedua, tadi satu tutup aurat, dua tidak boleh mempertontonkan lekuk tubuh, tiga pantas. Orang Bugis bilang Siti Naja, kalau saya anggota majelis taklim, pantas tidak saya berpakaian begini? Kalau saya sudah haja, pantas tidak saya berpakaian begini? Kalau saya tokoh masyarakat, pantas tidak saya berpakaian begini? Tanya kepantasannya. Karena ada juga orang tua bajunya kayak anak ABG. Ditanya kenapa nah begitu baju tak ibu? Nah Momi ada cucu tanah bilang, Momi dia apostas waktu tak dulu gadis tahun 70 tidak ada baju begini. Baru ada sekarang, pret. Oleh-oleh yang kedua, setiap keluar rumah pakai busana muslimah kalau ibu perempuan, dan kalian laki-laki jangan kau pamer auratmu. Sepak bola boleh, bulu tangkis boleh, jogging boleh, sepeda boleh, tapi jangan kelihatan auratmu. Paha. Kapan bapak ibu, bapak-bapak olahraga, main bulu tangkis, main poli, main sepak bola, kelihatan paha, dosa. Sama hukumnya perempuan tidak pakai jilbab. Masa Ustaz? Iya. Auratnya laki-laki, pusat sampai kelihatan paha, dosa. Dia bilang, tidak ada nafsu lihat paha aku Ustaz. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak pernah lihat paha. Dia lihat anak paha 25 tahun. Ya. Ya. Yang ketiga, oleh-oleh pertama wudu, dua pakaian islami, tiga setiap keluar rumah berdoa dan bertawakal kepada Allah. Gimana caranya Ustaz? Ibu sudah wudu, bapak sudah wudu, pakaian dia tutup auratnya. Sebelum keluar rumah dia menghadap kiblat sambil berdoa. Ibu-ibu, kiblat sebelah ini beleng-beleng. Nah, menghadap kiblat. Ibu duduk dulu sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu keluar. Di bawah pas dekat pintu, ibu baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Insya Allah kata Nabi, kalau ini kau amalkan, ada wudukmu, kau tutup jilbab, kau tutup auratmu, kau doa sebelum keluar rumah, maka langkah-langkah kakimu jihad sama kalau kau pergi perang melawan orang kafir. Ya. Cuma kita mau keluar, bukan itu dia baca. Apa? Goodbye Daddy. Daddy. Waktunya di kampung Ambo. Ada orang Bugis sini? Biasanya orang Bugis kan ada nama Ambo. Kan ada itu Indo, ada itu Udin sedunia. Ya toh? Orang Bugis ada juga namanya Ambo sedunia. Ambo yang banyak rezekinya namanya Ambo Dalle. Ambo yang panjang umurnya Ambo Tuo. Ambo yang tidak pernah lolos macale Ambo Sakka. Ambo yang beruntun terus Ambo Upe. Ambo yang banyak di bengkel Ambo Tang. Ambo penjual perhiasan Ambo Intang. Ya. Jago ini orang Bugis. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, tiba-tiba di jalan ada jamret. Nah, tarik kita punya tas. Kita tarik juga. Dia baku tarik. Dia tinju, kita juga tinju. Duh. Tuhan, kenapa nak jatuh?
Nah aku pulang pelanji. Ternyata usut punya usut. Bisulnya nak kena. Ya. Kenapa? Tiba-tiba ditabrak mobil. Bak! Mati. Mati syahid. Kenapa mati syahid Ustaz? Dia tutup auratnya. Dia dalam keadaan suci. Dan dia sudah baca doa. Inna solati. Sesungguhnya solatku. Wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Seserahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakaltu, saya berserah diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Kita tidak tahu kapan Allah mengambil nyawa kita. Maka kalau selalu ada wudhu, dia tutup auratnya, dan dia selalu baca doa, hampir bisa dipastikan matinya pasti dalam keadaan husnul khatimah. Tidak susah itu toh. Mau lengkap, bapak-bapak kalau mau keluar rumah, jangan lupa sedekah kepada istri. Apa sedekahnya? Langsung Wanda pikir. Untung ini mata uang ini semua ini. Hitam. Nabi sedekah kepada istrinya apa? Dia cium jidatnya. Maka mulai besok, kalau nak lupa suamimu keluar, mau pergi tangkap ikan, nak lupa Pak, sedekah dong. Sini sayang, ku sedekahi kau. Cuma kau juga ibu, kalau mau kau disedekahi, cantik-cantik kau juga. Mau kau disedekahi baru bau kelepak. Nggak sikat gigi. Terpaksa Nabi bilang suaminya, coba dulu. Ya. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah Yasin Habibillah. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Serius. Satu, kalau ibu pulang mulai hari ini kau pelihara solat dengan tekun, percaya hidayah telah menyampai. Hidayah kau sudah dapat. Kalau pulang pengajian ini lalu tetap tidak solat, tidak ada gunanya taklim seperti ini kecuali hanya kita kumpul-kumpul. Yang kedua, pulang amalkan sehari-hari. Ada masalahmu, berdoa kepada Allah. Keluar rumah, sudah ada wuduknya. Keluar rumah, tutup auratnya. Keluar rumah, jangan lupa berdoa. Kalau ibu amalkan ini, janji Allah, maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu, derajat di dunia, insya Allah, derajat di akhirat. Apa belum? 1,5 jam ini. Masih bisa 2 jam? Masih bisa sampai maghrib? Betul? Saya tidak bisa. Capek orang tuh. Nah itu kau duduk-duduk kata. Ya, insya Allah kita doakan Pak Ahmad Ali dan istri menang setiap ada perhelatan, dan kita bantu ketika beliau minta tolong. Kita datang lagi di tempat ini insya Allah. Demikian, semoga ada manfaat. Capek mau betul tak capek. Saya ini kasihan, mau lagi ke poso ini bu. Capek insya Allah ya. Kalau ibu belum puas, sudah puas? Belum? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Saya kalau kasih puas ke semua mati muda saya. Apa? Terus. Kok kira saya tukang parkir? Ya, insya Allah lain waktu. Kalau masih mau dengar ceramahnya Pak Ustadz, gampang. 1, ada acara saya setiap malam Ahad, Gaspol Metro TV.
jam 8 malam. Ya. Ada pagi jam 5 SCTV Barakallah tiap hari. Ada setiap hari Kamis TV One ngopi, ngobrol perihal iman. Kalau mau setiap saat gampang, buka YouTube. Tulis Dasat Latif, muncul bicaramaku. Sudah kupence tidak mau tak putar Ustaz, berarti tidak ada kuotamu. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Meskipun kita tidak berfoto-foto selfie berdekatan, meskipun kita tidak berjabat tangan, tapi percayalah ibu bapak sudah ada di hatiku. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.